Itu jelas ada yang salah dalam cara pemerintah merespon atau mengatasi pandemi. Lebih dari itu, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tantangan pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Pak Jokowi punya catatan-catatan yang mengecewakan. Pak Jokowi juga punya masa lalu. Saya sungguh-sungguh ingin mengganggu, bukan sekedar untuk mengganggu. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jari tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Sesungguhnya, bagi pengelola negara yang telah menabrak konstitusi dan menyandang cacat moral dalam pengelolaannya, maka sejatinya tidak lagi memiliki kekuatan apapun sebagai penyelenggara negara yang telah jatuh martabatnya. Inilah yang sekarang menyedihkan, sehingga masyarakat banyak menentang kebijakan-kebijakan pemerintah secara nyinyir, Kita tak boleh taksub kepada simpulan-simpulan. No, ketaksuban itu yang menghancurkan bangsa. Ketaksuban itu yang menghancurkan negara. Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat. Dia tipe pekerja, bukan peserta lomba. Hasilnya bisa dirasakan, bukan cuma di angan-angan. Yang darahnya paling merah, Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang. Sebetulnya kalau Pak Jokowi lebih rileks menghadapi soal ini, menurut saya nggak akan jadi terlalu serius sebetulnya. Karena Pak Jokowinya nggak rileks, di mana ada di dunia ini menempuh jalan demokratik. Pendukung di bawah juga mengartikan juga dengan tidak rileks soal seperti ini. Inilah yang berakibat pada praktek demokrasi yang buruk. Indonesia hari ini adalah terbukti telah gagal mensejahterakan rakyat. Demokrasi yang saya katakan tadi telah gagal mensejahterakan rakyat. Sekarang, pembangunan infrastruktur masif di Papua. Dari ribuan kilometer jalan yang dibangun, tinggal belasan kilometer lagi, maka seluruh Papua akan terhubung. Ekonomi di sana akan bangkit, biaya hidup juga akan lebih murah, dan pendidikan juga kesehatan akan lebih merata. Ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Lebih dari itu, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tantangan pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Sesungguhnya Pak Jokowi, saya kira ini yang terjadi. Namun demi kejujuran menurut saya harus diberikan beberapa catatan. Saya heran, Badan Kesehatan Dunia sudah menetapkan COVID-19 ini pandemi global. Penyebarannya sangat cepat, dari manusia ke manusia. Para ulama dari lembaga-lembaga fatwa di seluruh dunia Islam, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Malaysia, Maroko, Yaman, Emirat, Tunisia, Jazair, bahkan kita juga, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa. Lebih dari itu, para tokoh umat juga sudah bersuara meminta untuk kita mentaati seruan pemerintah. Tapi sampai hari ini masih banyak yang tidak mengindahkan. Anggota Parlemen Malaysia Lim Kok Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Seorang profesor dari Singapura bernama Kishore Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau kita baca, Mahbubani memuji habis Jokowi, pertama dari sisi developmentalism. Nah, ini yang kira-kira menjelaskan mengapa Mahbubani menyebut Jokowi sebagai sosok yang jenius. Kita lihat Indonesia, malu kita sekarang. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu?
Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat, dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Jadi semua itu punya darah biru semua. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang ini. Kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jadi tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Mau mulai dari mana? Bubarkan Petral, itu baru Petral. Ada lagi Freeport. Baru di zaman Jokowi lah Freeport bisa kembali dan Indonesia punya saham mayoritas di sini. Jokowi itu presiden terbaik yang kita miliki saat ini. Ini fakta. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian, apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran. Sesungguhnya bagi pengelola negara yang telah menabrak konstitusi dan menyandang cacat moral dalam pengelolaannya, maka sejatinya tidak lagi memiliki kekuatan apapun sebagai penyelenggara negara yang telah jatuh martabatnya. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Keislamannya Jokowi itu kafah dan akhlaknya itu yang luar biasa. Tetapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ni, balik-balik orang yang sama. Anwar, Mahathir, Anwar, Zahid, Amin. Pusing-pusing kat situ. Kenapa rakyat Malaysia tidak matang? Come on, beri peluang kepada orang baru. Yaitu sangat-sangat kelihatan sekali. Keislamannya Jokowi itu bukan pencitraan sama sekali. Boleh taksub kepada simpulan-simpulan. No, ketaksuban itu yang menghancurkan bangsa. Ketaksuban itu yang menghancurkan negara. Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Keislamannya Jokowi itu kafah dan akhlaknya itu yang luar biasa.